Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Bribka Norma Warni Ura, Babin Kamtibmas Negeri Ruta Polsek Amahai, Polres Maluku Tengah, Polda Maluku, menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat UMKM kuliner. Tidak hanya itu, Bribka Norma juga memberikan label khusus dengan nama Mama Babin untuk menjaga kualitas produk yang baik dan mendesain pengemasan UMKM agar menjadikan daya tarik produk UMKM warga binaannya. Mungkin talenta bisa dibilang dapat menjadi penentu sebuah kesuksesan. Tapi saya percaya talenta hanyalah pembuka pintu pertama. Selanjutnya yang berproses adalah kerja keras. Mama Inai, mari ambil gas minum separuh akang. Bukan suatu kebetulan mimpi seorang anak negeri dapat dijawab oleh Tuhan, menjadi penyemangat dan penopang bagi mereka yang bersandar. Brigadir Polisi Norma Warni Ura yang berprofesi sebagai seorang polisi pada Polres Maluku Tengah dan diamanahkan menjadi Babin Kamtibmas Negeri Ruta adalah seorang pelopor serta pencetus UMKM dengan label Mama Babin. Sejujurnya, mereka kurang mendapatkan wadah dan akses yang layak untuk berjualan jajanan. Padahal jajanannya enak, namun kurang terekspos. Kita bekerja jualan kacang sambunyi, deng terompong, deng kuping gajah ini dari tahun 2012. Bikin sendiri dan kita jual di Pasar Masohi. Singkat cerita, tergerak hati saya untuk mengajak mereka membentuk sebuah kelompok usaha dan terhitung sekitar 8 orang yang berhasil terkumpul. Brigpol Warni Ura mengajak anggotanya untuk berdiskusi, menentukan nama atau label dari produk mereka, serta menentukan jenis jajanan atau snack yang akan diproduksi bersama. Nama Mama Babin akhirnya dipilih sebagai nama produk yang dipakai untuk diperkenalkan ke khalayak masyarakat. Jelas terlihat peralatan yang terbilang tradisional, kemasan yang masih sederhana, namun semua proses pengolahan harus tetap berjalan dan produk wajib untuk dipasarkan. Katong ontale bikin roti, katong bakar di oven tuh. Ganti terus katong lama, butuh waktu yang paling lama. Hari ini Ibu Babin Kamtibmas selain melaksanakan tugas sebagai keamanan dan ketertiban dari Polri di Negeri Ruta, beliau juga mempunyai inovasi yang baik dan sangat mensupport dari sisi ekonomi di Negeri Ruta. Semua peralatan produksi telah diganti dengan peralatan baru dan modern yang membuat seluruh anggota secara otomatis mengaplikasikan gaya hidup serba listrik atau electrifying lifestyle. Omset pun naik signifikan, jumlah pesanan yang masuk juga semakin banyak. Jajanan Mama Babin akhirnya dapat dijual di berbagai warung dan rumah makan serta dikirim ke luar kota maupun kabupaten lainnya. Babin Kamtibmas kami di sini, di Ruta ini, dia melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan potensi UMKM yang ada di sana. Adanya pengembangan UMKM ini juga mempengaruhi perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Jangan pernah berkecil hati dengan keadaan, teruslah berusaha karena kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan membawa kita menuju pintu keberhasilan. Untuk mengetahui bagaimana cara Bribka Norma Warni Ura dalam menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM kuliner Mama Babin, kita telah terhubung dengan Bribka Norma Warni Ura. Selamat siang Bribka Norma. Selamat siang Bu. Salam presisi Bu. Salam presisi. Baik, ini Anda menginisiasi pemberdayaan ekonomi lewat UMKM kuliner. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi tersebut berjalan, Bu? Bisa diceritakan?
Ya, mohon izin Bu, saya melihat potensi sumber daya alam yang ada di sini dengan sumber daya manusia yang ada di desa binaan saya, karena 50% ibu rumah tangga itu sebagai pelaku, produsen, dan penjual jajanan menjadi awal inovasi saya untuk bisa merangkul ibu-ibu yang menjual dan memproduksi jajanan. Apa saja jenis UMKM masyarakat yang ada di sana, Bu? Usaha kuliner, mengelola bahan pokok makanan, makanan tradisional seperti sagu, durian, abon ikan tuna. Dan itu memang sumber daya alam yang ada di daerah Anda? Ya, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negeri kita. Baik, ini Anda juga membentuk kelompok UMKM kuliner. Sebetulnya apa tujuan dari pembentukan kelompok tersebut, Bu? Bisa dijelaskan? Tujuan saya memberdayakan potensi SDM, mengembangkan UMKM agar lebih dikenal, dan salah satu cita-cita saya itu jajanan ini bisa menjadi ikon di Kabupaten Maluku Tengah. Baik, ini Anda juga melakukan pembinaan UMKM kepada warga. Apa yang Anda lakukan dalam kegiatan tersebut, Bu Norma? Yang saya lakukan, Bu, pada tahun 2020 itu saya mewadahi pelaku UMKM yang ada di sini. Pertama, saya memfasilitasi bangunan. Yang kedua, saya memberikan packaging dan label kepada masyarakat. Kemudian para pelaku UMKM tertarik untuk mau bekerja sama dengan saya karena saya memberikan gambaran bahwa kita sebagai pelaku UMKM harus memperoleh perizinan yang lengkap. Dan alhamdulillah jajanan Mama Babin sudah memiliki INIB, PIRT, dan sekarang lagi proses pada sertifikasi halal. Luar biasa sekali nih yang Anda perjuangkan bersama warga ya. Sebetulnya jenis UMKM apa saja yang berkembang di wilayah binaan Anda, Bu Norma? Apakah hanya ada makanan ringan atau mungkin kuliner lain misalnya? Yang saya kembangkan di sini bersama ibu-ibu kelompok UMKM itu masih bersifat jajanan, Bu. Dan memang ini sudah dilakoni dari ibu-ibu sudah lama. Jadi saya hanya sebagai fasilitator untuk bisa memberikan wadah kepada ibu-ibu dan bisa memberikan mereka perizinan, dan alhamdulillah kita sudah memiliki alat yang sangat canggih di tempat kelompok kami. Baik, luar biasa sekali. Ini unik sekali, nama UMKM kuliner ini adalah Mama Babin. Sebetulnya apa arti dari penamaan tersebut, Ibu? Mohon izin, Bu, Mama Babin itu panggilan familiar masyarakat kepada saya, karena kalau bahasa timurnya Mama itu adalah seorang ibu. Jadi Mama Babin itu adalah seorang ibu Babin Kamtipmas, karena saya sudah memiliki anak, saya sudah menjadi seorang ibu, jadi nama familiarnya itu Mama Babin. Dan yang kedua mungkin adalah sebagai mama-mama binaan Babin Kamtipmas. Jadi kita melabelisasi jajanan kami itu sebagai jajanan Mama Babin itu agar familiar, karena Mama itu adalah nama familiar yang ada di daerah bagian timur. Jadi memang mengambil nama dari seorang ibu di wilayah timur begitu ya, dan juga Anda dikenal dengan Mama Babin sehingga menggunakan nama Babin itu untuk merek dagang dari UMKM di wilayah binaan Anda ya. Siap. Baik, selain pemasaran dilakukan secara tradisional, Anda juga melakukan strategi pemasaran lewat media sosial. Apa manfaat dari kegiatan tersebut, Ibu? Mohon izin, Bu, mungkin keterbelakangan yang warga saya alami, karena memang warga saya itu fokus kepada penjualan offline. Tetapi saya memberikan gambaran bahwa dunia sekarang ini sudah canggih, dunia sekarang ini sosial media, pemanfaatan penjualan sosial media itu perkembangannya sangat pesat, karena jadi saya memfasilitasi ibu-ibu dengan menyediakan media sosial IG maupun Facebook untuk bisa memasarkan jajanan Mama Babin. Itu artinya produk dari warga binaan Anda bisa dikirimkan seluruh Indonesia untuk saat ini atau
Seperti apa Ibu? Mohon izin Bu, kalau untuk seluruh Indonesia sampai saat ini belum Bu, karena terkendala dengan perizinan yang tadi. Ini masih dalam proses sertifikasi halal. Dari tahun 2020 saya membentuk, saya mewadahi, dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin dan 2022 NIB serta PYLT sudah kami miliki, dan saya berharap akhir 2022 ini kami bisa mendapatkan sertifikasi halal agar kami bisa dapat mengirim, bisa dapat masuk ke toko-toko besar yang harus perizinannya lengkap. Baik. Kelompok UMKM yang Anda dirikan sempat mendapat CSR dari suatu perusahaan. Apa CSR tersebut dan digunakan untuk apa sebetulnya Bu? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Bu. Kami mendapat bantuan CSR dari BUMN, PLN Peduli. CSR-nya itu berupa alat produksi senilai 80 juta Bu. Jadi mungkin ini perhatian dari PLN UP3 Masohi karena melihat produk kami yang ada di pasaran dan langsung mensurvei tempat kami berproduksi dan menanyakan kendala-kendala serta kendala-kendalanya disampaikan oleh ibu-ibu kelompok, dan alhamdulillah kami dibantu dengan alat-alat yang begitu canggih Bu. Jadi sekarang kami sudah melakukan produksi dengan alat-alat yang begitu canggih Bu. Baik, terakhir Bu Norma, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang semangat konsistensi kemandirian usaha dalam peningkatan perekonomian masyarakat? Tetap berusaha, konsisten maju dengan peluang yang ada pada diri kita, dengan mewujudkan mimpi-mimpi kita, karena dengan tetap berusaha dan konsisten akan mewujudkan semua apa yang kita inginkan. Mungkin itu Ibu, agar kita dapat membantu perekonomian pada keluarga dan masyarakat. Baik, terima kasih Bribka Norma Warni Ura, Babin Kamtibmas Negeri Ruta Polsek Amahai Polres Maluku Tengah Polda Maluku sudah bergabung bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Sukses selalu Ibu Norma, selamat siang dan salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Terima kasih. Berikutnya, Ibda Widyastuti Pama Polda Kalimantan Tengah melakukan edukasi kesehatan kepada warga untuk menekan tingginya kematian ibu dan anak. Selain itu, Ibda Widyastuti juga mempunyai cara unik dalam mendidik anak-anak di wilayah binaannya. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.